Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah genetika, Bapak Rinaldi Rizal Putra, SPD MSc, dan Bapak Egy Nuryadin, SPD MSI, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai genetik populasi. Anggota kelompok kami yaitu ada Shima Tazkiyah Rahman, Reza Novianingrum, Firda Rahmatia, Syifa Nurul Hanifah, dan Rina Mariani. Materi pertama mengenai pengertian genetika populasi akan disampaikan oleh Saudari Shima Tazkiyah Rahman. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shima Tazkiyah Rahman. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian genetika populasi. Sebelum mengetahui genetika populasi itu apa, rekan-rekan perlu mengetahui mengenai populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Kemudian, genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan menguraikan secara matematis akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Ada yang disebut juga dengan populasi Mendelian. Populasi Mendelian ialah sekelompok individu suatu spesies yang bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan atau interbreeding, sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam lengkang gen atau disebut dengan gen pool. Lalu apa itu lengkang gen? Gen pool atau lengkang gen adalah sekumpulan informasi genetik yang dibawa oleh semua individu di dalam populasi. Kemudian, apakah fungsi dari kita mempelajari genetika populasi? Fungsi mempelajari genetika populasi adalah untuk mengetahui terjadinya perubahan frekuensi gen di dalam suatu populasi. Populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genetik berada dalam keadaan tetap dari setiap generasinya. Ada juga istilah-istilah yang digunakan dalam genetika populasi. Ada frekuensi. Frekuensi adalah perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Frekuensi genotip ialah proporsi atau presentasi genotip tertentu di dalam suatu populasi. Ada yang disebut juga dengan frekuensi gen atau alel, yaitu perbandingan suatu alel setiap individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Frekuensi alel sangat penting di dalam genetika populasi ini, karena alel mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan genetika populasi. Sebelum masuk ke sejarahnya, rekan-rekan perlu mengetahui bahwa secara garis besar, genetika ini terdiri dari 3 cabang utama, yaitu genetika klasik, genetika molekuler, dan genetika populasi. Ketiga cabang genetika ini saling berkaitan antara satu sama lainnya. Nah, lalu bagaimana sih sejarahnya? Berawal dari 1822 sampai 1884, pada saat itu Mendel melakukan penelitian pada kacang kapri. Kemudian terciptalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, pada saat itulah yang disebut dengan masa genetika klasik. Pada saat itu, Mendel belum menggunakan istilah gen, tetapi Mendel hanya menjelaskan bahwa ada faktor yang berperan dalam pewarisan. Kemudian, genetika molekuler berkembang dengan pesat dengan penemuan struktur pita berpilin ganda atau double helix oleh Watson and Crick pada tahun 1953. Nah, berdasarkan pendekatan genetika molekuler ini, pewarisan Mendel dapat diterangkan dengan jelas. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Mendel ini lebih menitik beratkan pada penyebaran genotip dan variasi genetik individu yang dihasilkan dari perkawinan tunggal. Hasil dari penelitian Mendel ini tidak membahas tentang penyebaran genotip dan pola variasi genetik pada suatu populasi. Nah, oleh sebab itu, Godfrey Hardy pada 1877
sampai 1947 melakukan penelitian yang menggambarkan hubungan antara penyebaran genotip dengan variasi fenotip individu pada suatu populasi. Kemudian hasil dari penelitian ini dipublikasikan oleh Wilhelm Buenberg yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan prinsip dasar genetika populasi. Nah, apa saja prinsip-prinsip tersebut? Prinsip tersebut adalah genetika populasi lebih menitik beratkan pada suatu populasi daripada individu. Artinya, lebih memfokuskan pada frekuensi alel dan frekuensi genotip dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu populasi, daripada membahas penyebaran genotip dan variasi fenotip yang dihasilkan dari perkawinan tunggal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Shima yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai hukum Hardy-Weinberg akan disampaikan oleh Reza Novianingrum. Kepadanya disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum Hardy-Weinberg. Populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya. Artinya, tiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun berbeda dengannya. Dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Prinsip ini dirumuskan oleh Godfrey Harold Hardy, ahli matematika dari Inggris, dan Wilhelm Weinberg, dokter dari Jerman, sehingga selanjutnya dikenal sebagai hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Gen berhubungan dengan faktor lingkungan, seperti seleksi alam yang memiliki kecenderungan mengubah frekuensi gen ke evolusi. Evolusi merupakan total perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Fungsi mempelajari genetika populasi ialah untuk mengetahui terjadinya perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Dalam tahun 1908, Godfrey Harold Hardy, seorang ahli matematika bahasa Inggris, dan Wilhelm Weinberg, seorang dokter bangsa Jerman, secara terpisah menemukan dasar-dasar yang ada hubungan dengan frekuensi gen di dalam populasi. Prinsip yang terbentuk pernyataan teoritis itu dikenal sebagai prinsip equilibrium Hardy-Weinberg. Pernyataan itu menegaskan bahwa di dalam populasi yang equilibrium atau dalam keseimbangan, maka baik frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi seterusnya. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut meliputi 1. Perkawinan tak acak, 2. Mutasi, 3. Seleksi, 4. Ukuran populasi terbatas, 5. Hanyutan genetik, dan 6. Aliran gen. Hal yang penting untuk dimengerti bahwa di luar laboratorium satu atau lebih pengaruh ini akan selalu ada. Oleh karena itu, kesetimbangan Hardy-Weinberg sangatlah tidak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan genetik adalah suatu keadaan ideal yang dapat dijadikan sebagai garis dasar untuk mengukur perubahan genetik. Syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg yaitu 1. Tidak terjadi mutasi. Jika terjadi mutasi, maka frekuensi gen atau genetik yang muncul akan terjadi perubahan. Yang kedua, tidak terjadi migrasi. Migrasi dapat menyebabkan terjadinya perpindahan gen antara suatu populasi dengan populasi yang lain. Selanjutnya, jumlah populasi besar. Jumlah populasi yang besar dapat mempermudah untuk melihat perbandingan setiap frekuensi gen atau genetik yang muncul. Yang keempat, tidak terjadi seleksi alam.
Selanjutnya, adanya perkawinan secara acak. Perkawinan secara acak dapat memperbanyak variasi genetik. Hal ini dijumpai dalam populasi yang besar, di mana perkawinan berlangsung secara acak atau random, dan tidak ada pilihan atau pengetahuan atau faktor lain yang dapat merubah frekuensi gen. Pemisahan menurut Mendel dapat dikemukakan secara matematis menggunakan rumus binomium dalam kurung A plus B pangkat N, di mana A adalah kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi, sedang B yang mungkin tidak akan terjadi. Perbandingan 1:2:1 yang memperlihatkan pemisahan dari sepasang alel tunggal dalam kurung A besar A kecil. Pada perkawinan monohibrid dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam kurung A plus B pangkat N sama dengan dalam kurung A besar plus A kecil pangkat 2 sama dengan 1 A besar plus 2 A besar A kecil plus 1 A kecil. Secara terpisah, Hartley dan Weinberg menemukan suatu rumusan yang menyatakan bahwa frekuensi suatu alel dalam populasi akan tetap berada dalam keseimbangan, dan hal ini dijabarkan dengan rumus P pangkat 2 plus 2PQ plus Q pangkat 2 sama dengan 1. P adalah frekuensi alel dalam kurung A besar dan Q adalah frekuensi alel dalam kurung A kecil. Rumus ini berlaku apabila satu mutasi tidak terjadi atau mutasi menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. 2. Semua anggota populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini anggota populasi atau perkawinan acak atau panmixi. 3. Tidak terjadi imigrasi. 4. Semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Dengan perkataan lain, seleksi alam tidak terjadi. 5. Jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. 6. Populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum keseimbangan Hartley-Weinberg. 1. Jumlah frekuensi genotip harus sama dengan 1, yaitu P kuadrat dalam kurung C besar plus 2PQ dalam kurung C besar C kecil plus Q pangkat 2 dalam kurung C kecil sama dengan 1. 2. Hubungan P pangkat 2 plus 2PQ plus Q pangkat 2 tetap. Tidak peduli besarnya frekuensi alel permulaan, P atau Q dapat bernilai 0 sampai 1, yaitu frekuensi genotip pada saat keseimbangan hanya tergantung pada frekuensi alel permulaan dan tidak tergantung dari frekuensi genotip dari populasi asal. Ketiga, keseimbangan dapat tercapai dalam satu generasi. Kemudian frekuensi alel dan genotip tidak berubah dari generasi ke generasi asal syarat-syarat keseimbangan Hartley-Weinberg terpenuhi. Keempat, frekuensi alel dapat ditentukan dari frekuensi satu genotip yang diketahui. Kelima, bila suatu populasi dalam keseimbangan, maka frekuensi alel dapat dihitung apabila diketahui frekuensi satu genotip homozigot. Umpama, saudara menangkap suatu contoh tikus dari pertanaman padi dan diperoleh frekuensi no agouti dalam kurung A kecil adalah 0,509%. Baik, terima kasih kepada Saudari Reza yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam populasi akan disampaikan oleh saya sendiri, Syifa Nur Hanifah. Untuk mempelajari komposisi dan variasi genetik suatu populasi, maka seorang peneliti genetika populasi harus mampu menggambarkan lengkang gen populasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi genotip dan frekuensi alel populasi. Jika gamet yang dihasilkan oleh suatu populasi ditetapkan sebagai suatu campuran unit-unit genetik yang akan menimbulkan generasi berikutnya, maka kita mempunyai konsep suatu lengkang gen. Misalnya dalam lengkang gen, P adalah frekuensi alel A besar atau alel dominan, Q adalah frekuensi alel A kecil atau alel resesif.
Nah, dengan demikian, frekuensi genotip yang diharapkan pada generasi berikutnya adalah sebagai berikut ya. Sedangkan frekuensi alel adalah P tambah Q sama dengan 1. Nah, berdasarkan hal di atas, beberapa peneliti genetika populasi ada yang menganggap bahwa frekuensi alel adalah frekuensi gen atau gamet, sedangkan frekuensi genotip adalah frekuensi zigot. Penggunaan frekuensi alel memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan frekuensi genotip. Sebagai contoh, jika suatu lokus memiliki 3 alel, A1, A2, A3, maka frekuensi genotip yang harus dihitung ada 6, yaitu genotip A1, 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 A2, A1, A3, A2, 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 A3, dan A3, A3. Sedangkan frekuensi alel yang harus dihitung hanya 3, yaitu frekuensi A1, A2, dan A3. Nah, ada juga frekuensi alel ganda. Seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa P tambah Q sama dengan 1 hanya berlaku apabila terdapat 2 alel. Apabila lebih banyak alel ikut mengambil peranan, maka dalam persamaan harus ditambahkan lebih banyak simbol. Misal, A, B, O dikenal 3 alel, IA, IB, IO. Maka persamaannya P sama dengan IA, Q sama dengan IB, dan ditambahkan lagi satu lagi, R sama dengan IO. Jadi persamaannya P tambah Q tambah R sama dengan 1. Jika menurut equilibrium Hadri-Weinberg untuk goal ABO adalah P tambah Q tambah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah 2PR ditambah Q kuadrat ditambah 2QR ditambah R kuadrat sama dengan 1. Nah, ada contoh soal. Misalkan 1000 orang penduduk asli Irian Jaya diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO dan didapatkan hasil sebagai berikut. Golongan darah A 320 orang, golongan darah B 150 orang, dan golongan darah O 490 orang. Berapakah frekuensi alel IA, IB, IO masing-masing pada populasi itu? Maka jawabannya equilibrium Hadri-Weinberg untuk goal ABO adalah P kuadrat atau IA ya ditambah 2PQ berarti 2IA IB ditambah 2PR atau 2IA IO ditambah Q kuadrat IB IB ditambah 2QR IB IO ditambah R kuadrat IO IO. Nah, tadi seperti di rumus persamaan yang tadi ya, frekuensi alel ganda itu P tambah Q tambah R sama dengan 1. Maka kita akan mencari dulu R yang sudah ada ya angkanya. Nah, R kuadrat frekuensi sama dengan frekuensi golongan darah O ya. Nah, kita hitung dulu R-nya berapa. Tadi frekuensi, nah golongan darah B itu ada 490 orang. Maka R kuadrat 490 orang dibagi 1000 atau itu akar dari 490 ya, hasilnya 0,49 atau 0,7 begitu. R kuadratnya 0,49 berarti R-nya 0,7. Nah, sekarang kita akan mencari P. Dari mana mencari P-nya? Dari P tambah R kuadrat. Nah, frekuensi golongan darah A ditambah frekuensi golongan darah O sama dengan 320 ditambah 490 dibagi 1000 ya. Hasilnya 0,81. PR-nya ini kan masih kuadrat ya, 0,81. Maka akar dari 0,81 P tambah R sama dengan 0,9. Kita cari P-nya, jadi R-nya dipindah ke sebelah kanan jadi negatif ya. P sama dengan 0,9 dikurangi R.
R kita sudah menemukan tadi R-nya adalah 0,7. Jadi langsung dimasukkan P sama dengan 0,9 dikurangi 0,7. Jadi P-nya sama dengan 0,2. Oleh karena tadi rumus yang persamaan tadi P tambah Q tambah R sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan Q dari persamaan tersebut. Nah, Q sama dengan P dan R-nya dipindah ke sebelah kanan ya, jadi negatif. 1 minus P tambah R ya, sama dengan 1 dikurangi 0,2 ya, P-nya 0,2 ditambah R-nya 0,7. Jadi hasilnya 0,1. Maka kita mendapatkan hasilnya bahwa frekuensi alel IA sama dengan IA tadi persamaannya sama dengan P ya, sama dengan 0,2. Frekuensi alel IB sama dengan Q sama dengan 0,1 dan frekuensi alel IO sama dengan R sama dengan 0,7. Begitu. Faktor yang mempengaruhi frekuensi gen dan keanekaragaman genetik dalam populasi. Estimasi frekuensi gen yang sebenarnya di dalam suatu populasi sering memerlukan penggunaan berbagai pendekatan matematik. Kalkulasi salah satunya. Kalkulasi memperhitungkan sejumlah faktor yang diketahui mempengaruhi frekuensi gen dalam atau variabilitas genetik dari populasi. Faktor-faktor itu diantaranya adalah mutasi, reproduksi seksual dan rekombinasi, perkawinan keluarga, migrasi, arus genetik secara acak atau random genetic drift, seleksi, dan lingkungan. Selanjutnya, frekuensi gen. Contoh soal. Pada suatu populasi bajing yang berjumlah 3.200 ekor, terdapat 2.400 yang mempunyai bentuk ekor normal yang ditentukan oleh gen autosomal dominan. Sedangkan sisanya mempunyai bentuk ekor melingkar yang ditentukan oleh alel resesif. Bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor normal memiliki genotip 2R besar, sedangkan bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor melingkar memiliki genotip 2R kecil. Dari data tersebut, hitunglah 1. Frekuensi gen dominan R besar dan alel resesif R kecil. 2. Frekuensi genotip 2R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. 3. Jumlah individu yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan dan yang memiliki genotip heterozigot. Jawaban nomor 1, 1.600 adalah jumlah bajing pada suatu populasi. 1.200 adalah jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal. 400 adalah jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor melingkar. Q sama dengan F, R sama dengan frekuensi alel resesif sama dengan akar 400 dibagi 1.600 sama dengan akar 0,25 sama dengan 0,5. P sama dengan F, R besar, frekuensi alel dominan sama dengan 1 dikurangi Q sama dengan 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Nomor 2, P2 sama dengan F, R besar sama dengan frekuensi genotip R besar sama dengan 0,5 dikali 2 sama dengan 0,25. 2 PQ sama dengan F R besar R kecil sama dengan frekuensi genotip R besar R kecil sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,5. Q2 sama dengan F R kecil sama dengan frekuensi genotip R kecil sama dengan 0,5 kali 2 sama dengan 0,25. Nomor 3, P2 sama dengan 0,25, yaitu jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip
homozigot dominan, yaitu 0,25 dikali 1600 sama dengan 400 bajing. 2 peki sama dengan 0,5050, yaitu jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip heterozigot, yaitu sama dengan 0,5 dikali 1600 sama dengan 800 bajing. Jadi 400 ditambah 800 sama dengan 1200, yaitu jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal. Selanjutnya yaitu frekuensi alel untuk warisan antara. Untuk contoh soalnya, di sini terdapat 2000 orang penduduk asli Afrika yang diperiksa golongan darah MN-nya. Didapatkan misalnya 1200 orang golongan M, 720 orang golongan MN, dan 80 orang golongan N. Pertanyaannya, berapakah frekuensi alel M dan N masing-masing dari populasi itu? Nah, untuk jawabannya, kita masukkan rumus equilibrium Hardy-Weinberg, di mana P kuadrat itu untuk alel M, 2Pq itu untuk alel Mn, dan Q kuadrat itu untuk alel N. Nah, karena pertanyaannya kita harus mencari frekuensi alel M dan N, maka kita cari alel N terlebih dahulu dengan memasukkan rumus Q kuadrat. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa golongan N itu jumlahnya ada 80 orang dari 2000 orang penduduk asli Afrika. Nah, maka kita masukkan 80 dibagi 2000, hasilnya adalah 0,04. Nah, maka hasil dari Q adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Q itu hasilnya 0,2. Maka kita selanjutnya harus mencari nilai dari P untuk alel M. Maka kita masukkan rumus Hardy-Weinberg, yaitu P ditambah Q sama dengan 1. Karena tadi kita sudah dapat ya hasilnya untuk Q itu 0,2, maka untuk mencari P kita masukkan rumus P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1 dikurangi 0,2. Hasilnya yaitu 0,8. Jadi frekuensi untuk alel M sama dengan P adalah 0,8 dan frekuensi alel N sama dengan Q adalah 0,2. Selanjutnya, frekuensi alel jika ada yang dominan. Contoh soalnya yaitu pemerintah Indonesia mendatangkan 8.125 ekor sapi dari Amerika Utara yang diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Setelah dihitung, ternyata 7.800 ekor berwarna putih, sedangkan sisanya hitam. Apabila sapi putih pada sapi itu ditentukan oleh gen dominan W besar, sedangkan alel resesifnya W kecil, bila dalam keadaan homozigot menyebabkan sapi berwarna hitam, A. Berapakah frekuensi alel W besar dan W kecil masing-masing dalam populasi sapi dari Amerika Utara itu? B. Berapa ekorkah di antara sapi-sapi putih itu yang diperkirakan homozigot dan berapakah yang heterozigot? Penyelesaiannya, yang pertama poin A yang ditanyakan yaitu frekuensi alel W besar dan W kecil. Terlebih dahulu kita memasukkan rumus dari equilibrium Hardy-Weinberg, yaitu P pangkat 2 W besar plus 2 PQ W besar W kecil plus Q pangkat 2 W kecil. Jumlah sapi yang hitam yaitu jumlah keseluruhan sapi yaitu 8.125 dikurangi jumlah sapi yang tadi yaitu 7.800. Jadi hasilnya yaitu 325 ekor. Nah, yang pertama kita cari dulu frekuensi alel W kecil. Yaitu kita masukkan rumus Q pangkat 2 sama dengan jumlah yang sapi yang hitam tadi sudah kita jumlahkan, yaitu 325 dibagi jumlah keseluruhannya yaitu 8.125. Hasilnya yaitu 0,04. Kita selanjutnya cari Q.
Ki yaitu pangkat dari 0,04 hasilnya 0,2. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus equilibrium Hardy-Weinberg yaitu P plus Q sama dengan 1. Ini untuk mencari P-nya, yaitu untuk mencari frekuensi alel W besar. Nah, P sama dengan 1 kurangi Q. Tadi kan kita sudah ya mengetahui hasil dari W kecil yaitu 0,2. Nah, kita masukkan di sini. P sama dengan 1 dikurangi 0,2 hasilnya 0,8. Nah, untuk penyelesaian yang poin B, yaitu yang ditanyakan homozigot dan heterozigot. Nah, banyaknya sapi yang putih homozigot, yaitu kita masukkan hasil dari W kecil, frekuensi alel W besar. Mohon maaf, frekuensi alel W besar maksudnya yaitu 0,8 pangkat 2 dikali jumlah keseluruhannya yaitu 8.125 ekor. Hasilnya yaitu 5.200 ekor. Nah, untuk heterozigotnya kita masukkan rumus yaitu 2 dikali jumlah frekuensi alel W besar yaitu 0,8 beserta frekuensi alel W kecil yaitu 0,22 dikali 0,8 dikali 0,2 dikali 8.125 yang jumlahnya yaitu 2.600 ekor. Nah, untuk selanjutnya ada perhitungan mengenai frekuensi alel tangkai kelamin. Kita tahu ya bahwa persamaan umum dari hukum Hardy-Weinberg ini adalah P tambah Q. Nah, untuk mengetahui frekuensi individu dari setiap pasangan kedua alel tersebut atau dari P tambah Q itu, kita harus mengubahnya menjadi berupa persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dari P tambah Q adalah P tambah Q pangkat 2 yang menghasilkan P pangkat 2 tambah 2 PQ ditambah Q pangkat 2. Nah, si P pangkat 2 ini biasanya digunakan untuk homozigot dominan dan untuk 2 PQ digunakan untuk heterozigot atau kariernya, dan untuk Q pangkat 2 digunakan untuk homozigot resesif. Nah, untuk memahami lebih lanjut ada Soalnya yaitu orang Indonesia memiliki presentase buta warna laki-laki sekitar 4%. Nah, ditanyakan tentukan presentase perempuan buta warna dan presentase perempuan pembawa buta warna. Nah, kita tadi sudah tahu kan ada persamaan rumus umum dari hukum Hardy-Weinberg ini adalah P tambah Q sama dengan nilainya harus 1. Nah, kita juga tahu bahwa laki-laki buta warna memiliki genotip XCY. Nah, untuk itu kita harus menemukan nilai Q dan nilai P. Nilai Q ini kita bisa temukan langsung dari soal, karena disebutkan juga presentase buta warna laki-laki atau yang resesifnya dari laki-laki tersebut ada 4%. Masukkan Q-nya 4%, kemudian kan ini masih dalam bentuk persen, ubah ke bentuk desimal, kemudian masukkan ke persamaan si nilai dari Q ini, dan si P, cari nilai P-nya, P sama dengan 1 dikurangi 0,04, kemudian ditemukan P adalah 0,96. Nah, kemudian perempuan buta warna juga memiliki, kita ketahui bahwa genotipnya adalah XC. Nah, kita juga tahu ya bahwa tadi persamaannya adalah P pangkat 2 ditambah 2 PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan di sini adalah perempuan buta warnanya, persentasenya, dan perempuan pembawa carrier, persentasenya. Nah, sehingga kita masukkan nih rumus individunya, frekuensi individunya. Masukkan, tadi disebutkan bahwa perempuan buta warna ini kan resesifnya ya. Nah, kita masukkan yang Q pangkat 2. Kita Q sudah tahu nilainya 0,04, tinggal kita kuadratkan saja, hasilnya 0,0016. Masih bentuk desimal, kita kali 100 supaya bentuknya menjadi persen, sehingga nilainya 0,16%. Nah, kemudian kita cari nih persentase perempuan pembawa atau carriernya. Nah, tadi disebutkan juga kan carrier itu rumusnya ini 2 PQ persamaannya.
Nah, tinggal dimasukkan aja 2, P-nya kita masukin lagi dari atas ini 0,96, 0,04 ini nilai Q-nya kita masukkan dari sini juga. Kemudian kalikan semuanya sehingga hasilnya ada 0,0768, masih bentuk desimal, kita ubah menjadi bentuk persen dengan dikali 100 dan hasilnya 7,68%. Nah, sehingga persentase dari perempuan buta warna adalah 0,16% dan persentase dari perempuan pembawa atau karier buta warna adalah 7,68%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, tadi itu adalah contoh-contoh soal mengenai frekuensi alel ya. Selanjutnya, mutasi. Mutasi akhirnya gen-gen terdapat dalam berbagai bentuk sebagai alela yang berlainan karena mereka mengalami mutasi. Sebab itu, frekuensi alela-alela pada lokus di dalam suatu populasi dipengaruhi oleh sifat dapat bermutasi dari lokus itu. Mutasi maju, forward mutation, mengurangi frekuensi gen-gen tipe liar. Mutasi surut, back mutation, meningkatkan frekuensi gen-gen tipe liar. Selain daripada itu, gen-gen dapat mengalami mutasi maju menjadi banyak bentuk yang berlainan, suatu fenomena yang telah kita teliti terdahulu sebagai alelisme jamak. Adanya banyak alela yang berlainan bagi gen yang sama dikenal sebagai polimorfisme. Pada tahun-tahun terakhir ini, genetika molekuler telah meningkatkan pengetahuan kita mengenai polimorfisme ekstensif melalui studi struktur molekuler protein-protein, hemoglobin misalnya, dan deretan ADN atau DNA. Nah, selanjutnya materi mengenai hubungan genetika populasi dengan cabang ilmu biologi lainnya akan disampaikan oleh Saudari Firda Rahmatia kepada. Selanjutnya, hubungan genetika populasi dengan cabang ilmu biologi lainnya. Genetika populasi mempunyai hubungan yang erat dengan evolusi, sistematik, dan ekologi. Secara garis besar, hubungan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hubungan antara genetika populasi dengan evolusi. Evolusi menggambarkan perubahan frekuensi alel dan frekuensi genotip individu-individu suatu populasi akibat adanya mutasi, migrasi, seleksi, dan random genetic drift. Perubahan ini terjadi karena individu-individu tersebut harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Dengan demikian, proses evolusi akan selalu menimbulkan keanekaragaman organisme. Evolusi adalah perubahan pada frekuensi alel dalam populasi yang saling berbagi gen antara generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Dalam genetik dibahas variasi genetik sebagai faktor penyebab terjadinya evolusi. Hanyutan genetik atau insut genetik perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini terjadi karena alel pada suatu keturunan merupakan sampel acak dari orang tuanya dan juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup, bereproduksi atau tidak. Karena genetika makhluk hidup yang terus berubah tiap generasi, maka terjadilah suatu evolusi. Berdasarkan frekuensi alel dan frekuensi genotip, hubungan kekerabatan antar populasi satu spesies dapat dianalisis, sehingga hal ini akan memudahkan dalam menentukan kedudukan taksonomi individu-individu populasi yang diteliti tersebut. Data variasi genetik ini sangat berguna dalam mengklarifikasi spesies-spesies kompleks maupun kriptik spesies, yaitu individu-individu yang kenampakan morfologinya sama, namun variasi genetiknya berbeda. Sesungguhnya, pada populasi alami, banyak ditemukan spesies-spesies kompleks yang belum banyak diteliti status taksonominya. Oleh karena itu, para ahli sistematik perlu menggunakan pendekatan-pendekatan genetika populasi
dalam menentukan kedudukan taksonomi spesies-spesies kompleks tersebut dan juga hubungan kekerabatannya. 3. Hubungan antar genetika populasi dengan ekologi. Kajian ekologi pada populasi-populasi yang mengalami perubahan frekuensi alel dan frekuensi genotip memiliki arti yang sangat penting terutama untuk mengetahui proses seleksi dan adaptasi yang terjadi. Terima kasih kepada Saudari Firda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi terakhir mengenai aplikasi genetika populasi akan disampaikan oleh Saudari Rina Mariani. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mariani. Saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi genetika populasi. Jadi, genetika populasi ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, khususnya yaitu bidang kesehatan. Genetika populasi dalam bidang kesehatan diterapkan untuk konseling genetika. Konseling genetika ini biasanya diterapkan terutama bagi orang-orang yang memiliki kelainan genetik. Kemudian genetika populasi juga berperan dalam pembuatan peta populasi, kelainan genetik, dan identifikasi gen-gen yang berperan dalam menimbulkan suatu kelainan genetik pada manusia. Nah, selain itu, genetika populasi juga berperan sebagai screening, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai pembawa karier atau penyakit keturunan. Selanjutnya, genetika populasi dalam bidang pemuliaan. Nah, seperti kita ketahui, pemuliaan itu adalah kegiatan manusia dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur atau ras sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. Dalam bidang pemuliaan, karakterisasi genetik suatu populasi dapat digunakan sebagai basis data untuk mendapatkan sifat-sifat unggul yang nantinya dapat diterapkan untuk program pemuliaan. Contohnya, bisa kita lihat ya dalam slide ini, kami menyediakan gambar produk dari pemuliaan, baik itu hewan maupun tumbuhan. Contohnya ada ayam Plymouth Rock. Ayam ini terkenal karena dagingnya yang empuk. Kemudian ada sapi Bali. Ada juga tomat ungu yang tidak cepat busuk. Ada semangka tanpa biji dan lemato atau lemon yang berdaging tomat. Selanjutnya yaitu genetika populasi dalam bidang konservasi. Keragaman genetik merupakan variasi genetik di dalam setiap spesies yang mencakup aspek biokimia, struktur, dan sifat organisme yang diturunkan secara fisik dari individu dan dibentuk dari DNA. Seperti kita ketahui, kegiatan konservasi diperlukan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan genetik tersebut, di mana saat ini kerusakan lingkungan akibat ulah manusia tidak hanya mengurangi populasi spesies hewan dan tumbuhan, tetapi juga menyebabkan spesies-spesies tersebut terancam punah. Ilmu konservasi adalah ilmu yang mempelajari individu dan populasi yang sudah terpengaruh oleh kerusakan habitat, eksploitasi, dan perubahan lingkungan. Nah, informasi ini digunakan untuk membuat suatu keputusan yang dapat mempertahankan keberadaan suatu spesies di alam. Nah, sudah lebih dari 1 dekade ini, studi genetik digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan tersebut. Karena dengan studi genetik, informasi tentang keragaman antar individu di dalam dan antar populasi, terutama pada spesies-spesies yang terancam punah dapat diketahui. Maka, pentingnya genetika populasi dalam bidang konservasi itu diterapkan dalam program perkembangbiakan atau breeding program hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang hampir punah, baik di kebun binatang maupun di tempat-tempat yang dilindungi seperti Taman Nasional, Taman Marga Satwa, dan lain-lain. Nah, genetika populasi juga diterapkan dalam perlindungan plasma nutfah atau germ plasma, baik hewan maupun tumbuhan yang secara potensial menguntungkan dan diperkirakan hampir punah di habitat aslinya. Kemudian genetika populasi juga diterapkan dalam pembuatan basis data variasi genetik suatu populasi. Selanjutnya ada contoh penerapan genetika populasi dalam konservasi. Di sini kami mencantumkan salah satu jurnal, judulnya itu Konservasi Genetik Ikan Sida Tropis atau Anguilla spp di perairan Indonesia. Nah,
Dalam jurnal ini membahas spesies-spesies yang memiliki nilai keragaman genetik yang tinggi dan penyebarannya yang luas yang dapat dimanfaatkan atau dikelola. Sedangkan untuk spesies endemik, perairan Indonesia dilakukan perlindungan atau konservasi untuk ikan sidat ini. Sekian materi dari saya. Nah, karena pemaparan materi dari kami sudah selesai, dan tadi teman-teman sudah menyimak pemaparan mengenai contoh-contoh soal dari genetika populasi ini, sekarang kami akan memberikan kuis tantangan untuk kalian ya. Jumlahnya ada 3 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab dan nanti hasilnya kita diskusikan bersama. Kemudian apabila ada pertanyaan terkait materi yang sudah kami paparkan, bisa disampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.